Kak, aku sudah tak pernah tersenyum lagi. Gelap memenuhi langit. Sang rembulan mengintip malu di balik awan malam yang pekat. Bintang tak terlihat berpendar di atas sana. Sunyi memenuhi rumah-rumah penduduk. Hampir seluruh penghuninya telah terlelap, mengarungi dunia mimpi. Di perumahan ini hanya ada suara jangkrik yang sedang mengerik dan burung hantu yang sedang bersahutan. Tak banyak aktivitas di kota pada malam itu. Namun, justru di malam itulah cerita ini dimulai. Satu malam di antara ratusan malam biasa di tahun 2000. Namun, itu malam yang sungguh berbeda bagiku. Malam yang akan terus tersimpan di benakku selamanya. Malam yang membuat semua jalur hidupku berubah sejak itu. Semalam seperti biasa, Mama yang merupakan seorang yang sangat religius akan selalu datang menghampiri setiap pintu kamar setiap malam. Membangunkan semua anaknya untuk melaksanakan sholat tahajud, bersimpuh kepada Yang Maha Kuasa, mengeluhkan dan mengadu semua masalah, meminta serta memohon semua petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan langsung terbangun, menjawab ketukan pintu ibu, beranjak dan mensucikan diri, menggelar sajadah dan mulai berinteraksi dengan Tuhan sampai waktu subuh datang. Namun malam itu sungguh berbeda, tak seperti biasanya. Kau tidak langsung menjawab ketukan pintu ibu. Ibu terus mengetuk, namun kau tak kunjung menjawab. Ibu mulai khawatir, dan saat ibu membuka pintu, kau masih tertidur dengan pulas, namun tanpa nafas. Kau masih menutup mata, namun untuk selamanya. Kepanikan memenuhi seisi rumah saat ibu mengabarkan yang lainnya. Khawatir ada apa dengan kondisimu. Ayah langsung bergegas bersiap dan mengambil kunci mobil, berlari ke garasi sambil memapahmu yang wajahmu mulai pucat sambil terus memanggil namamu. Berusaha menyadarkanmu, walau tanpa hasil. Aku dan ibu juga langsung bergegas sambil terus melantunkan zikir, berharap hal yang kutakutkan takkan terjadi. Suara mobil ayah yang bergegas sangat cepat memenuhi jalanan yang masih sunyi dini hari itu. Speedometer bahkan menunjukkan sampai angka 80 km per jam. Dan malam itu juga, di salah satu rumah sakit terdekat, di antara sayup-sayup suara takbir azan subuh di surau, dokter mengabarkan, kau telah meninggalkan kami kembali ke sisinya untuk selamanya. Gelap, pusing, dan semua perasaan yang mengganggu seketika memenuhi kepalaku. Aku tak percaya ini. Kau yang selalu tampak anggun dan segar. Kau yang selalu membimbing dan menolongku. Dan kini kau pergi. Suara tangisku yang pecah memenuhi lorong rumah sakit dini hari yang masih sedini itu. Menit demi menit berlalu, menemani air mataku yang terus mengalir deras. Walau para perawat rumah sakit mulai memperhatikanku, walau dadaku mulai sesak kerana isak tangisku sendiri, aku tak peduli. Aku tak mau kau pergi, Kak. Akhirnya kami kembali pulang ke rumah, menaiki mobil dengan jenazahmu yang tak turut serta di dalamnya. Ayah sudah menghubungi temannya yang akan membawamu dari rumah sakit untuk dibawa ke rumah sebelum kau dimandikan dan kemudian disolatkan di surau. Sepanjang perjalanan pulang, aku tak henti menatap jendela, menatap langit yang masih tampak gelap, membayangkan wajahmu sambil terus menangis. Semua momen yang kita lalui bersama satu persatu mulai terbayang kembali, yang membuat dadaku semakin terasa sesak dan hatiku semakin terasa sakit. Ingatan masa lalu mulai berputar di pikiranku. Saat tubuh mungilku sedang melangkah langkah pertama dalam hidupku.
saat gigiku belum lengkap, saat ocehanku belum terdengar jelas, saat umurku baru menginjak 3 tahun. Pagi hari itu, ibu sedang pergi berbelanja ke pasar karena persediaan sayur di rumah sudah habis. Hanya kita berdua yang ada di rumah. Aku yang sedang belajar berjalan dan kau yang sedang sibuk menonton televisi, mengisi rumah yang sepi pagi itu. Setelah beberapa langkah, pelan keseimbanganku perlahan mulai hilang. Tubuhku miring ke kanan dan ke kiri. Saat keseimbanganku benar-benar hilang, aku terjatuh dan kepalaku terbentur lantai. Rengekanku langsung memecah keheningan pagi itu. Kau dengan panik langsung menghampiriku, mengusap kepalaku dengan rambutmu yang lembut. Nah, maaf, aku nggak lihat kamu. Udah, jangan nangis terus. Kamu kan kuat. Nanti kalau udah besar, bakal jadi laki-laki yang gagah biar bisa jagain kakak. Kau menghiburku dari tangisanku. Tunggu bentar ya, Nak. Kamu duduk dulu aja nonton TV. Kemudian dengan kaki mungilmu, kau berlari dengan terburu-buru ke meja dapur. Berjinjit mengambil 2 buah gelas dengan hati-hati. Perlahan menuangkan susu bubuk dan menyeduhkan dengan air panas dari teko. Kau membuat 2 gelas susu, kemudian memberikan 1 padaku. Kita minum dan tertawa bersama, sambil menunggu ibu kembali ke rumah. Kemudian kita duduk bersama di kursi, menonton televisi bersama sambil menegak gelas susu. Tentunya kau yang membantuku memegangi gelas itu. Saat tanganku yang mungil mengangkat gelas karena tanganku belum mampu mengangkatnya sendiri. Sambil membayangkan menjadi pahlawan bertopeng, memberantas kejahatan seperti yang ditampilkan di layar TV. Kita melompat dari satu sofa ke sofa yang lain, sambil terus mengunci pandangan ke layar televisi itu. Sebelum kemudian, kita letih dan terduduk bersama, tertawa bersama dan minum susu 1-2 tegak susu sampai ibu kembali pulang. Di saat umurmu bahkan belum menginjak 1 dasawarsa, sungguh terima kasih Kak. Dan pagi itu umurku 22 tahun. Langit biru serta udara segar memenuhi pagi yang sendu itu. Dan takkan kulupakan sampai saat ini, saat kulihat bendera kuning yang tertambat di pagar rumah kita. Jalanan depan rumah yang penuh sesak dengan orang yang datang sampai menghalangi kendaraan untuk lewat. Belasan karangan bunga berbaris rapi di depan rumah, serta tubuhmu yang terbujur kaku di ruang depan. Disaksikan para tamu, keluarga, dan tetangga menghiasi hari terburuk dalam hidupku. Kupejamkan mataku yang mengeluarkan deras tetes air demi tetes air mata yang membuat sembab mataku. Bibirku yang bergetar terus menyebut namamu lirih. Berharap ini hanya mimpi buruk yang akan segera usai. Menit dan menit berlalu. Rumah semakin ramai oleh mereka yang turut serta membacakan ayat suci untuk terakhir kalinya sebelum tubuh pucatmu dimakamkan. Berpulang untuk selama-lamanya. Doa-doa sudah selesai dipanjatkan dan para tamu bersiap pulang. Aku masih duduk menangis dalam diam. Sabar ya nak, insya Allah kakakmu diterima di sisinya. Hibur beberapa dari mereka yang menghampiri saat melihatku menangis terus-menerus. Namun aku sama sekali tak membutuhkan hiburan mereka. Yang kubutuhkan saat ini kau ada dan memelukku di sampingku. Yang kubutuhkan tawa dan senyum manismu di sebelahku. Para tamu mulai pulang satu persatu. 1-2 mengucapkan belasungkawa terakhir untukmu. Kau masih terbujur kaku di tengah ruangan dengan hidung tersumbat kapas. Tunggu sebentar Kak. Aku akan bersiap mengganti pakaian sebentar lagi. Aku akan ikut serta mengantarmu ke rumah terakhirmu. Tempatmu beristirahat dengan tenang sampai hari perhitungan tiba.